Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada Study Oracle. Sekarang kita akan menuju pada praktikum 11, yaitu tentang constraint. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau ukuran yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. 1. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null berarti tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh bernilai nol. Contoh, pembuatan tabel dengan constraint not null. Create table employee, kolom m0 number, tipenya number dan panjang 4, ename varchar 10 not null, maka pada kolom ename tidak boleh berisi nilai 0, job varchar 29, depno number 7,2 not null, pada depno juga tidak boleh berisi nilai 0. Maksud dari number 7,2 adalah 7 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Unique constraint. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unique. Create table department, depno number 2, dname varchar 2 14, log varchar 2 13. Constraint dep name UK unique constraint unique dname. Maka dname adalah merupakan unique constraint. Primary key constraint. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contohnya, pembuatan tabel dengan constraint primary key. Create table department, depno number 2, dname varchar 2 14, log varchar 2 13. Constraint dep dname UK unique constraint unique dname. Dname sebagai unique constraint. Constraint dep depno PK primary key depno. Depno sebagai primary key pada tabel department. Foreign key constraint. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Contohnya, pembuatan tabel dengan constraint foreign key. Create table employee membuat tabel employee yang berisi m0 dengan number 4, ename varchar 210, not null, job varchar 29, depno number 7,2 not null. Constraint emp depno foreign key depno. Depno pada employee berfungsi sebagai foreign key. Reference department depno yang merupakan reference dari depno pada tabel department. Check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada pada antara 10 dan 99. Kita bisa menggunakan statement alter table employee, add constraint emp depno, check constraint check depno di antara between 10 dan 99.
Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint bisa digunakan perintah alter table. Cara penulisannya yaitu alter table, nama table, add constraint, tipenya. Contoh, akan ditambahkan kolom baru mgr dengan tipe number 4. Kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom mno, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom mgr. Maka kita bisa menggunakan perintah alter table employee add mgr number 4. Ini untuk menambahkan kolom mgr. Alter table employee add constraint mno pk primary key dep mno. Ini untuk membuat primary key pada kolom mno. Selanjutnya alter table employee add constraint emp mgr fk foreign key mgr reference employee mno. Ini membuat foreign key menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya alter table, nama table, drop constraint yang akan dihapus. Contohnya hapus constraint manager dari tabel employee. Maka kita gunakan perintah alter table employee drop constraint emp mgr fk. Menghapus constraint yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel chart. Kolom ini merupakan foreign key pada tabel parent, maka digunakan perintah cascade. Hapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Maka kita gunakan perintah alter table dep drop primary key cascade. Maka kita akan menghapus primary key pada tabel dep dan juga foreign key yang ada pada tabel emp. Menonaktifkan constraint. Untuk menonaktifkan constraint kita gunakan klausa disable. Contohnya menonaktifkan constraint mno pk yang telah dibuat pada percobaan 6. Maka kita gunakan perintah alter table employee disable constraint empno pk cascade. Mengaktifkan constraint. Sedangkan untuk mengaktifkan constraint kita akan bisa menggunakan perintah enable. Itu contoh menonaktifkan kembali constraint mno pk yaitu dengan perintah alter table employee enable constraint mno pk. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Maka kita menggunakan perintah column search condition format A20 select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where table name, kemudian employee. Maka kita akan menampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian kondisi constraint dari tabel employee. Maka didapatkan hasil constraint name bagi berikut. Kolom tipe constraint type dapat berisi C untuk foreign constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique.